dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Tuh, diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi, katanya gitu. Ya, karena kan di sini kan dia harus pakai BPJS, apakah BPJS kemarin tuh kayak udah mati, terus dihidupin lagi, terus ada kebetulan yang ngurusin asuransinya juga aku kenal gitu kan, jadi ya gitu. Kebetulan dokternya juga aku kenal, jadinya tuh yang kayak komunikasinya gampang gitu loh ya. Terus tengah malam dia pengen pulang karena ngerasa udah sembuh. Yang dia keluh itu terakhir tuh di sini nih, tulang belakang. Karena udah nggak sakit, dia udah berapa hari gitu, kalau nggak salah tuh udah hampir seminggu lah dia di rumah sakit. Terus dia pengen pulang karena kalau cuman batuk mah udah inilah, demamnya juga udah turun, dia kangen sama anaknya, dia pengen kerja, walaupun akhirnya nggak bisa kerja juga karena dia udah pulang berapa minggu, terus dia pingsan lagi tuh, akhirnya dimasukin ke Darmais karena berdasarkan keputusan dari dokter yang di sana disuruh masuknya ke rumah sakit yang spesialis keluarga. Kehilangan ya, maksudnya karena dia kan orangnya lucu aja gitu dengan polosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua aku sering marahin dia karena mama dianggap sebagai orang tuanya ya, Ma ya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya mah aku mau usaha nih, aku begini. Kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotonya nih anak ya kan. Karena ngerasa mungkin dia punya uang, pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, Ma ini begini, sebelum berobat, Ma ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Nggak kena tipu sih sebenarnya mah, dianterin sama orang, tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakitnya pemerintah loh. Jadi antri, jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam. Di Malaysia yang rumah sakit RSUD, kalau di sini makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu kan, atau teman-teman di sana yang memang sudah berhasil. Akhirnya nih yang kedua kali ini dia ke Malaysia juga, tapi bukan di Penang, ke Malaka. kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana, dia bilang dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi. Ya udah bersih, kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel gitu. Belum malam Jumat. Nah itu masih ini nggak sih kondisinya? Masih ngomong tapi udah terpatah-patah karena kan udah ke paru-paru dia. Sebulan lebih lah. Nanti rencananya tuh kalau dia udah selesai nanti dia akan ke sana gitu loh. Kalau udah sembuh nanti dia akan balik. Pengajian, malah kan ada pengajian kok. Cuman memang kita nggak bisa. Insya Allah kalau memang ada waktu ya, Ma, kita kalau ada waktu pasti kita datang pengajian. Bayangkan suasana haru yang begitu mendalam. Iis Dahlia, ditemani oleh Billy Saputra, akhirnya membuka suara tentang momen terakhir bersama almarhumah Empok Alpa.
Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkap sebuah permintaan yang begitu menyentuh hati. Permintaan terakhir yang hingga kini masih membekas dan membuat siapapun yang mendengarnya ikut larut dalam kesedihan. Dalam pengakuannya, Iis Dahlia menceritakan bahwa beberapa waktu sebelum kepergian Empok Alpa, ia sempat menerima pesan khusus yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi permintaan terakhir. Dengan suara bergetar, Iis Dahlia menyebut bahwa Empok Alpa meminta dirinya untuk selalu menjaga keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya, agar tetap kuat dan tidak merasa sendirian. Billy Saputra yang duduk di samping Iis Dahlia pun tampak tak kuasa menahan air mata. Ia menambahkan bahwa Empok Alpa sebenarnya masih memiliki banyak harapan yang belum sempat ia wujudkan, terutama untuk anak-anaknya yang kini harus melanjutkan hidup tanpa sang ibu. Lebih lanjut, Iis Dahlia juga menuturkan bahwa Empok Alpa sempat meminta agar dirinya tidak melupakan sahabat-sahabatnya di dunia hiburan. Dia bilang, kalau nanti dia nggak ada, jangan biarin namanya hilang begitu saja. Kenang dia dengan doa dan kebaikan, ungkap Iis Dahlia dengan penuh haru. Kisah ini membuat suasana semakin emosional. Para sahabat yang hadir saat itu pun ikut larut dalam tangis, mengenang sosok Empok Alpa yang selama ini dikenal rendah hati, penuh tawa, namun ternyata juga menyimpan kerinduan dan kekhawatiran mendalam untuk orang-orang yang dicintainya. Kisah menyayat hati ini sontak membuat netizen ramai memberikan komentar. Banyak yang merasa terharu mendengar cerita Iis Dahlia dan Billy Saputra tentang permintaan terakhir Empok Alpa. Seorang warganet menuliskan, "Masya Allah, ternyata sekuat-kuatnya Empok Alpa. Dia masih memikirkan keluarga sampai akhir. Semoga anak-anaknya selalu dikuatkan." Ada juga yang mengatakan, "Sedih banget dengarnya. Empok Alpa memang sosok yang penuh cinta. Permintaan terakhirnya bikin hati ikut hancur." Bahkan, tidak sedikit yang menilai bahwa kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang terkasih. Kita nggak pernah tahu kapan kehilangan datang. Cerita ini bikin aku nangis dan langsung peluk keluarga di rumah, tulis netizen lainnya. Tak hanya itu, doa-doa pun terus mengalir di kolom komentar. Hampir semua warganet sepakat bahwa Empok Alpa layak dikenang sebagai sosok penuh kebaikan, dan semoga permintaan terakhirnya bisa dijaga oleh orang-orang terdekat. Dari cerita yang disampaikan Iis Dahlia dan Billy Saputra, jelas terlihat betapa dalamnya kasih sayang Empok Alpa terhadap keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bahkan di ujung kehidupannya, ia masih sempat menitipkan pesan penuh makna yang kini menjadi kenangan abadi. Permintaan terakhir itu bukan hanya menyentuh hati orang-orang terdekat, tapi juga meninggalkan pelajaran bagi kita semua, bahwa hidup bukan soal harta atau popularitas, melainkan tentang cinta, kebersamaan, dan doa yang kita wariskan setelah tiada. Sungguh, perjalanan hidup dan pesan terakhir Empok Alpa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa waktu bersama orang tercinta adalah hal yang sangat berharga. Kini, yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan dan menjaga amanah yang ia tinggalkan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah menyentuh ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk lebih menghargai orang-orang terdekat sebelum terlambat.